Nah, kita mulai. Aku bakal ngasih tahu kalian salam dari guruku. Itu namanya tabea. Jadi kalau aku bilang tabea, kalian bilang tabea ya. Tabea. Tabea. Oke. Nah, langsung aja kita mulai. Di sini kami mahasiswa dan mahasiswi dari Sekolah Vokasi IPB University dari program studi Komunikasi Digital dan Media Angkatan 61 akan mensosialisasikan kegiatan kami yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2025, yakni Festival Budaya Nusantara. Nah, nanti di Festival Budaya Nusantara kami akan membawakan budaya yakni budaya Maluku. Tapi sebelum kami menjelaskan mengenai apa aja yang ada di budaya Maluku, kami bakal mengantarkan mengenai informasi soal Sekolah Vokasi IPB dan juga Prodi Komunikasi Digital dan Media. Nah, langsung saja, di sini aku, Najwa Kauludin Pasar ini, kalian bisa pakai aku coba, akan menjelaskan mengenai apa itu atau menerangkan secara singkat mengenai Sekolah Vokasi IPB University. Oke, langsung aja. Sekolah Vokasi IPB University ini pertama kali dibangun atau adanya pada tahun 1979, tapi namanya bukan Sekolah Vokasi IPB, melainkan program diploma IPB. Akan tetapi pada tahun 2017, program diploma ini berubah nama menjadi Sekolah Vokasi IPB. Nah, di Sekolah Vokasi IPB ini itu berorientasi pada program pendidikan yang lebih ke bidang praktik. Nah, di Sekolah Vokasi ada 17 program studi dan salah satu program studi yang sangat diminati dan juga terfavorit adalah Prodi Komunikasi Digital dan Media. Nah, untuk informasi mengenai komunikasi digital dan media akan disampaikan oleh teman saya, Akbar. Akbar, siapa? Terima kasih, Jiwa. Oke, baik teman-teman semuanya, kalian pasti masih pada ingat kan kami dari program studi apa? Kami dari program studi Komunikasi Digital dan Media. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Ambar Kristianingrum, kalian bisa panggil aku Ambar. Salam kenal semuanya. Jadi di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang komunikasi digital dan media. Komunikasi digital dan media ini merupakan salah satu program studi sarjana terapan atau D4 yang ada di Sekolah Vokasi IPB University. Prodi ini adalah telah mendapat akreditasi baik sekali yang telah diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2023. Fun fact-nya juga, program studi ini merupakan salah satu program studi favorit atau yang paling banyak diminati di Sekolah Vokasi IPB University. Mahasiswa komunikasi digital dan media ini bukan hanya sekedar belajar mempelajari ilmu bidang komunikasi, tetapi kami juga mempelajari ilmu dalam bidang psikologi, kepemimpinan, serta kebudayaan. Mahasiswa komunikasi digital media ini juga dipersiapkan untuk berkarir pada bidang digital media, periklanan, dan juga public relation. Ngomong-ngomong soal budaya, ada salah satu mata kuliah di program studi komunikasi digital media ini yang berkaitan langsung dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Praktikumnya ini disebut dengan praktik festival budaya. Untuk praktik festival budaya ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Farhan Nugraha. Kepada Farhan dipersilakan. Oke teman-teman, kita akan laksanakan praktik festival budaya yang dimana ini menjadi bagian dari mata kuliah komunikasi lintas budaya. Nah, festival budaya ini juga sudah diadakan sejak tahun 2006 hingga saat ini. Nah, dan juga praktik festival budaya ini diselenggarakan oleh mahasiswa komunikasi digital dan media. Nah, jadi festival budaya ini merupakan festival budaya yang akan menampilkan budaya dari Indonesia. Nah, dan itu juga ada beberapa tujuan yang akan dilakukan festival budaya ini. Yang pertama yaitu untuk menimbulkan rasa cinta tanah air dan kebudayaan. Dengan diadakannya praktik festival budaya ini, kita akan semakin tahu dan bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap kebudayaan Indonesia. Bukan hanya budaya di Jawa Barat saja, tapi juga kita bakal bisa mengenal lebih jauh tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan juga bisa untuk melatih soft skill mahasiswa. Jadi untuk mempersiapkan festival budaya ini, kita gak hanya individu tapi juga bekerja secara tim. Jadi ini bisa banget buat melatih soft skill kita seperti ya sama tim, komunikasi dengan pihak internal, eksternal, dan juga bagaimana kita mengatur waktu kita untuk
mempersiapkan praktik festival ini antara perkuliahan dan praktik festival ini, dan juga bisa untuk meningkatkan pemahaman khas budaya seperti yang sudah saya bilang tadi. Ini bisa banget buat kita mengenal lebih dalam tentang budaya-budaya lain yang ada di Indonesia. Nah, di Festival Budaya Nusantara ini juga akan menampilkan budaya-budaya yang ada di daerah di Indonesia, seperti tarian daerah, musik, kuliner, juga permainan daerah. Nah, Bapak kami berkesempatan untuk membawakan kebudayaan Maluku yang lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ari. Hai semuanya. Kenalin, sebelum aku mulai presentasinya, nama aku Arli. Nah, jadi kalian tadi di sini udah dengerin seputar apa aja coba? Ayo, kamu tadi di apa Arli? Goblin. Terus yang kedua? Aku yang program studi, benar. Terus yang ketiga, tadi baru sampai. Nah, jadi kali ini aku akan membahas lebih detail tentang kebudayaan Maluku. Nah, sebelum aku paparin nih, kalian supaya perhatian baik-baik ya, soalnya nanti di sesi akhir acara ini bakal ada sesi games yang soal ini berasal dari materi-materi yang bakal aku bawain. Oke, next slide. Nah, jadi kita ini punya maskot budaya yang akan kita tampilkan nanti saat Festival Budaya Nusantara. Nah, oke, terima kasih. Wah, sendiri itu kan nih? Enggak. Gemes tahu maksudnya? Kira aja. Bisa kan? Nah, beberapa masuk ini Bas Saudara, atau biasanya kita panggilan Babas. Oke, next slide. Nah, ini kita udah mulai memasuki materi teman-teman supaya diperhatiin ya, soalnya nanti bakal ada sesi games yang bahasannya tentang materi ini. Yang pertama, oke, silakan surat. Nah, untuk di Maluku ini agama utamanya ini ada Kristen dan Islam. Nah, ini merupakan tempat ibadah yang terkenal di Maluku, lebih spesifiknya di Ambon, karena Ambon ini adalah ibu kota dari Maluku. Yang pertama ini ada Masjid Al-Fatah, dan Masjid Al-Fatah ini FYI teman-teman, masjid terbesar di Ambon. Dan yang kedua ini ada Gereja Silo. Gereja Silo ini merupakan gereja Kristen Protestan. Lalu ada Gereja Katedral, dan Gereja Katedral ini yang merupakan Kristen Katolik. Oke, untuk budaya. Nah, untuk budaya ini ada bambu gila. Jadi bambu gila ini adalah sebuah bambu nanti yang diisi roh, dan bambu ini tiba-tiba kayak bergerak sendiri gitu loh. Dan ini merupakan sebuah hiburan untuk masyarakat Maluku. Nah, yang kedua ini ada tari lenso. Tari lenso ini merupakan tarian yang gerakannya ini lembut, dinamis, dan penuh keceriaan. Nah, tarian ini itu melambangkan kebersamaan, keceriaan, dan cinta kasih. Lalu yang ketiga adalah tari cakalele. Tari cakalele ini merupakan tari yang terang yang untuk sebelum mulai ini kita nari dulu nih biar semangat. Nah, kalau kalian lebih mau penasaran tentang tari cakalele, kalian bisa banget datang saat FBN nanti, karena kita bakal menampilkan tari cakalele. Nah, untuk pakaian adat ini ada baju calai dan kebaya Ambon. Nah, saat FBN juga nanti di booth kita ada pameran tentang baju adat teman-teman. Jadi kalau kalian lebih tahu detail ya, kalau kalian ingin tahu detail, kalian bisa banget datang ke FBN kita nanti, terutama di booth Maluku. Untuk teman-teman Maluku akan dijelaskan action. Oke, untuk Maluku, Maluku ada 5 motif tenunnya. Dan ini adalah motif tenun yang paling terkenal di Maluku sendiri. Yang pertama adalah buka. Nah, lambuka ini memiliki arti yakni kata hitam. Jadi kalau untuk inspirasinya sih, para pengrajin di Maluku itu terinspirasi dari seekor hewan, sejenis hewan yang cincang atau kadal hutan yang berwarna hijau dan memang sering ditemukan di hutan.
Nah, jadi untuk filosofis dari motif ini yakni kekreatifan dari para pengrajin yang mampu mengubah dari sebuah hewan menjadi motif yang kreatif. Selanjutnya ada motif judil. Nah, untuk judil dan tulis ini sebenarnya maknanya sama, yakni anak panah, tapi ada perbedaannya. Nah, kalau judil itu dia didominasi oleh warna merah dan ada warna hitam di tengahnya. Sedangkan untuk tulis yakni anak panah tunggal atau lebar yang dihapit oleh garis-garis berwarna coklat ataupun kuning. Nah, seperti gambar ada di sini. Selanjutnya ada motif daun burung. Motif daun burung. Nah, untuk daun burung ini memiliki arti yang dibuka anggrek. Nah, seperti arti namanya, motif ini memiliki filosofis yakni keindahan, keanggunan, dan keuletan. Selanjutnya yang terakhir ada motif ngekuan runga. Nah, untuk motif ini motif yang paling sering banget kalian temuin nantinya kalau misalnya kalian ke Maluku. Karena untuk di Maluku sendiri ini tuh memiliki makna rasa kecintaan masyarakat Maluku terhadap alamnya. Jadi memang ini adalah motif terlama dan paling populer di Maluku. Oke, lanjut. Nah, untuk alat musik terdapat pipa, suling bambu, dan kahuri. Nah, pipa ini merupakan alat musik yang dipukul. Nah, fungsi ini digunakan dalam upacara adat tarian tradisional seperti cakar lele. Cakar lele yang akan kita tampilkan nanti ya, dan acara keagamaan. Terus yang keduanya ada suling bambu. Suling bambu ini mengiringi lagu daerah dan tarian tradisional serta digunakan dalam kegiatan kebudayaan lokal. Lalu yang ketiga ini ada taburi. Taburi ini unik banget karena dia merupakan dari kerang dan cara memainkannya itu ditiup, dan ini tuh fungsinya untuk sebagai alat komunikasi antara warga desa, penanda acara adat, dan sebagai pengiring musik tradisional. Nah, ini ada bunyinya nih. Ukulele itu bunyinya. Nah, kalian siapa sih sini nggak tahu ukulele ya? Nah, ukulele ini FYI dari Maluku. Untuk bunyinya dia sebut kayak gitar. Kedengaran nggak teman-teman? Nah, lebih kualitas dia kayak gini. Lagu ini yang diesek mainkan seperti biola. Lalu ada taburi yang di film. Ini kayak di film online. Nah, ini lapas nih yang biasanya paling kalian di Filipina kan? Oke, kembali lagi dengan aku bakal ngejelasin soal destinasi wisata yang ada di Maluku. Nah, yang pertama kita mulai dari pantai. Nah, di sini kalian kalau misalnya liburan tuh pada suka ke pantai gak sih? Enggak. Kalau yang suka kenapa nih suka ke pantai? Karena pemandangannya bagus, estetik gitu. Kalau yang nggak suka kenapa? Panas, ya sih. Banyak struggle-nya ya kalau ke pantai. Nah, di Maluku ini karena dia memang di bagian timur, which is itu memang negara maksudnya pulau yang emang bagian kepulauan. Nah, di antaranya itu ada namanya Pulau Orat, ada namanya Pantai Orat, lalu ada Pulau Raja. Nah, dan kalau misalnya kalian tahu yang namanya Banda Neira itu sebenarnya di Maluku. Pasti kalian tahu kan lagunya Banda Neira. Nah, itu dari Maluku guys. Oke, lanjut. Nah, untuk di Benteng kan nggak afdol ya kalau misalnya kita pergi ke daerah tapi kita nggak datang ke destinasi wisata yang ada sejarahnya. Nah, ini ada dua benteng yang rekomendasi
rekomendasi banget kalau misalnya kalian pengen tahu sejarah yang ada di Maluku. Nah, salah satunya yang di atas ini itu namanya Benteng Amsterdam, dan yang di bawahnya adalah Benteng Delika. Next, yaitu di bagian monumen. Nah, ini monumen ini tuh seperti patungnya kan ada dua tokoh, yaitu Mata Tiaku dan juga Patimura. Sedikit spoiler nih teman-teman, jadi kedua tokoh ini nantinya bakal kita presentasikan ketika festival budaya nantinya. Jadi kalau kalian kepo nih gimana sih bajunya Marta sama Patimura, kalian boleh datang di festival budaya nanti dan lihat bajunya Marta. Oke. Nah, baik lagi dengan aku. Jadi aku bakal jelasin tentang fauna dan flora. Jadi teman-teman, Maluku ini terkenal akan rempahnya. Jadi Indonesia ini dijajah karena rempah, dan pusat utama rempah ini di Maluku. Untuk fauna dan cendrawasih ini bukan dari Papua aja teman-teman, tapi cendrawasih ini juga identik dengan kepulauan Maluku. Nah, lalu juga ada Kakatua Putih, kalian bisa lihat ini di TMI. Lalu ada cengkeh, nah cengkeh ini yang jadi ikoniknya rempah di Maluku. Cengkeh ini bisa kalian temuin di mana? Kalau di kue? Ya, kue renang, kue. Lalu ada vanila. Nah, vanila ini yang suka bau vanila atau rasa vanila. Nah, vanila ini berasal dari Maluku. Lalu ada pala. Nah, pala ini dadah merupakan komoditas penting sejak zaman penjajahan. Lalu ada kopra. Kopra ini merupakan rempah yang berasal dari olahan daging kelapa. Nah, halo teman-teman semua. Semangat dari awal. Masih semangat ya teman-teman? Kalau boleh tahu, kalian ini dari kelas apa deh teman-teman? Dua. Oke teman-teman, sebelum aku masuk ke sesi kali ini, pengen rewind dulu nih, apa aja sih tadi yang udah kalian pahami. Coba aku mau nanya, festival budaya itu dilaksanakan pada tanggal berapa? Tahu nggak? 18 bagus. Rendahnya mati gitu. Oh, dan 14. Teman-teman, tadi kayaknya ada yang gitu tentang maskot sama logonya. Tentang maskotnya, ada yang masih inget gak nama maskotnya? Panggilannya apa? Panggilannya mana? Oke. Jadi ini ada sebuah game yaitu tebak suara alat musik. Tadi udah dengar kan dikit? Dengar nggak? Tapi kalau misalkan teman-teman lihat dari bentukan alat musiknya, terus kayak cara mainnya, pasti teman-teman kayak familiar gitu nggak sih sama suaranya? Bener-bener kedengeran ya, kayak misalkan yang tadi Tifa, Lele gitu. Oke, siap. Oke, masuk ke suara pertama. Mari. Satu, dua, tiga. Arbabu bukan? Hah? Arbabu. Kurang salah. Iya, iya.
Masih ada dua pertanyaan lagi. Simak ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Wah, ini agak unik nih teman-teman semuanya. Pokoknya yang unik dah, yang paling unik. Jangan siap ya. Dengar nggak teman-teman? Dengar nggak teman-teman? Coba diem dulu ya. Coba nih yang terakhir ya, dengerin ya. Bener gak sih? Sekarang kedengeran bisa kemanjat. Kaset. Kasih keluarnya lagi. Kasih boleh kasih punya aja lah. Oke, dulu dari musik ini adalah dia alat musiknya dari laut. Yang udah dapat, namanya. Itu juga ya. Semua. 1, 2, 3. Apa jawaban bisa? Apa? Bener gak nih? Coba kita cek. Amin. Gak ada tiket konser. Tiket konser. Oke. Ini adalah pertanyaan terakhir. Gendang. Ya. Itu kan ketiga. Coba ketiga tangan. Ya. Satu. Turun dulu. Suaranya kayak gitu. Apa diulang lagi suaranya? Bentar ya. Suaranya ditahan ya. Kita ulang lagi ya. Oke. Sudah ketiga ya. 1, 2, 3. Ini aduh banyak banget. Ya udah boleh. Benar ya boleh. Ini boleh apa? 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 Bener kan nih jadi bener nggak sih kak? Malu kan sendiri. Bener kan? Bener nggak teman-teman? Teto tep. Oke teman-teman nih, kita udah ada di pertanyaan terakhir, tapi aku ada satu. Kenapa ada satu? Maaf ya teman-teman. Satu hadiah lagi buat kamu bisa ngerangkum semuanya dari awal sampai akhir jelas di depan kelas. Jelasin singkat aja. Singkat aja. Poin-poinnya aja nggak apa-apa. Kombinasi sosial media. Ayo, coba. Cowok belum ada nih cowok. Coba, ayo siapa? Banyak apa?
Mau nggak? Laras mau Laras? Ayo ada hadiahnya. Ada hadiah. Ayo Laras, semangat. Ayo Laras, ya. Laras, jangan aja. Semangat aja nih Laras. Semangat. Jadi tadi itu pas pertama dijelasin tentang vokasi IPB itu ada pas tahun 1979. Namanya bukan vokasi IPB, namanya tuh program diploma. Diganti pas 2017. Terus yang mengatakan di sini itu dari komunikasi digital. Terus mereka sudah membuat festival budaya yang nanti diadain pas tanggal budaya yang kedua itu dari Maluku. Mereka punya masker namanya bahasa Sunda. Terus Soal budaya Maluku deh, tadi kan banyak salah satunya apa ya? mereka ada di budaya Maluku itu ada baju adatnya salah satu yang pakai itu budaya Maluku. Terus ada alat musiknya juga, tadi ada pipa, terus ada lele, juga. Terus di sana itu ada dua agama utama, yaitu Islam dan Islam. Ada yang masih dalam. Hidup dulu lagi. Laras punya making nggak Laras? Hah? Iya, gope punya gope. 08. 08. Kok dari Alstar? Ini aja nih kita Oke, teman-teman, kita udah ada di akhir acara ambil sosialisasi kita tentang festival budaya ini. Oke, nah sebelum kita tutup sosialisasi kali ini. Nah sebelum kita tutup ya, di sini kan tentunya kan kita perlu promosi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen lebih tahu soal nanti di mana, terus nanti lokasinya di mana, kita bakal share itu di Instagram kita yaitu @maluku_fan. Jadi teman-teman bisa follow dari sekarang. Terus juga tadi kalau soal festival budaya, karena kan oh ya informasi juga kita nanti itu ada 22 budaya. Jadi bukan Maluku doang. Jadi nanti dari Sabang sampai Merauke itu ada 22 budaya yang akan diangkat oleh festival budaya dan nanti akan dipamerkan di alun-alun Kota Bogor. Jadi kalian boleh datang. Kebetulan tuh hari ini ya. Iya, hari Minggu. Bisa nih kalian mau bareng keluarga bisa. Bareng teman bisa. Kan lihat juga di situ bisa guys. Karena nanti ada makanannya juga, kalian bisa nonton tariannya. Terus tadi juga ada drama kan banyak banget yang bakal ditampilin di hari H. Nah, oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila kita berkumpul ya. Oke, sebelum kita tutup, ada jargon nih. Kak Jerry ada jargon kita. Biar semangat nih, biar semangat. Ada jargonnya budaya Maluku. Jadi kalau misalnya aku bilang Maluku pun kaya, kalian jawabnya katong jaga Sama-sama. Tangannya di atas itu. katong jaga Sama-sama. ya. Ya, teman-teman, boleh dong diangkat tangannya. Kantong. Katong jaga sama-sama. Kantong jaga sama-sama. Boleh aja ya, dulu ya. Maluku pun kaya. Kantong jaga sama-sama. Lagi Kak Jerry tapi yang lebih semangat. Oke. Jangan semangat. Nih, kalau kita ya. Maluku pun kaya.